Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di serial bisnis negotiation ya, atau negosiasi bisnis. Dan ini adalah seri terakhir dari keseluruhan sesi yang udah pernah kita pelajari bareng. Di sini kita akan bahas tentang presenting with confidence gitu ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang pitch, kita bahas tentang proposal. Nah ini sebagai pelengkap aja sebenarnya tentang apa-apa mungkin yang belum tercover di sana gitu ya, terutama di bagian pitch gitu. Jadi di bagian pitch sebenarnya udah kita bahas secara komplit ya, di sana udah banyak banget. Sampai pitch sendiri kita bagi menjadi 2 sesi. Nah, di presenting with confidence ini tadi seperti yang saya sudah bilang itu mencakup hal-hal yang mungkin di sana di bagian pitch itu belum tercover dengan detail gitu. Begitu juga di bagian proposal ya. Kita udah bahas tentang proposal di seri sebelumnya. Jadi ini bagian pelengkap aja yang menggabungkan antara proposal dengan pitch dan apa sih yang harus dilakukan misalnya ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan kita gitu ya. Itu seperti yang udah ditanyakan oleh salah satu dari kalian ya. Eh, Cuman kali ini akan kita bahas secara lebih detail. Oke, em, jadi yang pertama kali harus kita pahami adalah ini ya. Ini bold banget, besar banget di sini ketulisnya it's the quality that counts gitu atau that matters gitu ya. Jadi memang sebenarnya kualitas kita ketika mempresent something itu yang uh, bernilai, yang akan dihargai, yang akan dipersepsikan sebagai kualitas oleh audiens kita gitu ya. Karena presentation di sini is the packaging for your project or organization's offer gitu ya. Jadi sebenarnya offer kita atau penawaran kita, baik itu yang udah dituangkan dalam proposal ataupun belum gitu ya, itu gimana sih caranya bisa sampai ke audiens dengan baik gitu ya, melalui presentasi ini ya, melalui pitch yang kemarin juga udah kita bahas gitu ya. Jadi ini emang packagingnya. Kalau kita ngomong tentang offernya, isinya, kontennya itu udah bagus, barangkali kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan dengan presentasi yang meyakinkan, yang baik, yang berkualitas, maka bisa jadi mereka juga nggak percaya gitu. Bisa jadi offer kita keren banget ya, keren banget, udah paling bagus di antara yang lainnya, cuman kita nggak meyakinkan, orang nggak bisa melihat bahwa kayaknya orang ini nggak bisa deh ngelakuin ngelakuin offeringnya tadi itu gitu ya. Jadi mungkin dia cuma bluffing aja, ngomongnya tinggi banget, tapi kayaknya dia nggak mungkin bisa ngelakuin tugas-tugas itu gitu ya. Misalnya ngelihat kredensialnya dari yang ngomong tuh kayaknya kurang gitu ya. Jadi kurang kurang meyakinkan, kualitasnya nggak ada gitu ya. Jadi kualitas yang ada di offeringnya itu nggak terefleksikan ketika presentasi. Makanya seperti kita pelajari di produk ya, bahwa packaging itu sorry, memiliki peran yang penting juga gitu buat orang untuk menentukan pilihan iya atau enggak gitu kan ya. Jadi di sini ketika ini disebut packaging, maka penting juga buat kita untuk bisa merepresentasikan apa yang kita tawarin gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang kualitas, kita ngomong tentang penawaran yang berkualitas, maka kita harus bisa membuat apa ya? Membuat penampilan kita ketika di presentasi juga berkualitas juga gitu. Jadi jangan sampai nggak match antara keduanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita emang orang yang mungkin di project tertentu yang projectnya detail banget, maka tunjukkan kualitas kita ketika kita presentasi itu ada juga kualitas kita yang punya attention to details gitu ya. Kita orangnya teliti, kita orangnya strategik dan lain sebagainya. Jadi kualitas diri kita itu yang dilihat oleh orang-orang audiens gitu ya, oleh audiens kita yang paling dilihat adalah kualitasnya. Dan kualitas apanya dulu? Kualitas offeringnya atau kualitas kitanya dulu? Nah ini akan kita bahas di slide berikutnya. Dan jawabannya adalah kualitas dari kitanya dulu gitu ya. Jadi kualitas dari siapa yang ngomong dulu. Apakah yang ngomong ini bisa dipercaya atau enggak gitu ya. Jadi penawarannya, impact dari penawarannya itu masalah nanti gitu ya. Itu masalah belakangan. Kalau misalnya orang nggak bisa percaya dengan kita di awal, ya orang nggak akan dengerin kita. Kita mau ngomong sebagus apa juga,
orang nggak akan dengerin kita gitu ya. Kalau mereka nggak percaya dengan kitanya, makanya di sini disebutkan bahwa expertise itu punya impact, punya pengaruh yang lebih besar daripada impact yang mau kita buat gitu ya. Jadi kita mau projectnya keren, impactnya gede, tapi kalau kitanya nggak meyakinkan juga nggak bisa. Jadi di sini disebutin bahwa your clients want to be reassured that they made the right choice gitu ya. Artinya the right choice gini nggak cuma tentang projectnya, nggak cuma tentang offeringnya, tapi juga tentang siapa yang bakal ngerjain project itu. Dan itu adalah kita gitu ya, kita yang presentasiin. Jadi makanya perlu banget untuk bisa menunjukin expertise kita dan kualitas kita tadi itu ya ketika kita melakukan presentasi. Nah, gimana sih caranya sebenarnya untuk menampilkan bahwa kita itu memang benar-benar ya, ini memang benar-benar bukan fabrikasi, bukan tipu-tipu, bahwa kita memang memiliki expertise dan kita bisa memberikan first impression yang baik buat mereka. Kita udah ngomong tentang first impression ketika di pitch kemarin ya, dan ini diulang lagi di sini. Jadi yang pertama kita bisa berikan kesan itu melalui ini ya ketepatan waktu, jadi bisa arrive on time. Kemudian kita juga harus bisa punya rehearsal yang baik ya, punya kesempatan untuk latihan dengan baik gitu. Jadi sebelum tampil di depan depan audiens kita juga udah latihan. Kalau misalnya kita tim, ya kita harus latihan dengan baik sebagai tim ya. Jadi tim akan punya karakteristik yang berbeda ketika mereka melakukan presentasi dibandingkan dengan kalau misalnya kita melakukan secara individual gitu ya. Kemudian make certain everyone is well turned out gitu ya. Artinya di sini sebenarnya dari penampilan ya, dari penampilan secara fisikal gitu kita harus ya sesuai dengan value yang kita bawa juga gitu ya. Saya udah pernah sebutin ini ketika di pitch juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau present tentang tadi sesuatu yang berkualitas, project kita adalah project high end, kemudian untuk customer yang high end juga, ya kita penampilannya juga harus menyesuaikan yang high end juga gitu ya. Mungkin setelan jas, dasi dan lain sebagainya itu hal yang wajib gitu ya bagi organisasi-organisasi yang seperti itu gitu. Cuman kalau misalnya kita berhadapan dengan organisasi yang entitas bisnis yang mungkin ya seumuran kita anak-anak muda dengan style itu bukan jadi penilaian utama, bukan jadi patokan utama, ya kita sesuaiin juga. Misalnya dengan setelan yang saya pakai saat ini gitu ya. Jadi hanya sekedar seperti ini gitu, nggak perlu yang berdasi dan segala macam. Bahkan kalau misalnya kita berdasi, kita pakai jas dan segala macam, kita malah awkward ya. Jadinya ke tempat mereka malah nggak pas juga, nggak nyaman juga gitu kan. Merekanya orangnya santai dan kita nggak kelihatan bahwa kita itu bawa value yang tadi itu santai, milenial dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini disebutin everyone ya. Jadi everyone di sini artinya jangan sampai ada satu atau dua orang yang nyeleneh gitu ya. Nanti semuanya udah berpakaian bagus, ada satu orang yang nggak sesuai gitu. Jangan sampai terjadi. Jadi pastikan kalau kita tim itu semua orang yang ada di tim kita itu menggunakan pakaian yang sesuai gitu, yang appropriate dan juga senada ya. Maksudnya senada itu nggak harus warnanya sama semuanya enggak. Cuman tadi kalau misalnya menonjolkan kesan profesional dan lain sebagainya, mungkin bisa pakai setelan formal suit ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya ya udah disesuaiin aja gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang nyeleneh gitu ya. Jadi nggak harus juga pakai seragam. Misalnya kita anak-anak startup semuanya pakai kaos tulisannya merek startupnya atau nama startupnya nggak harus juga gitu ya. Cuman kalau misalnya kita bisa punya fasilitas seperti itu juga oke-oke aja gitu ya. Kemudian introduce the whole team by name and individuals involvement in the project gitu ya. Jadi ini adalah salah satu taktik kredensial ya yang kita harus bangun di awal ketika kita bertemu dengan audience gitu. Jadi kita sebutkan jadi siapa-siapa aja yang terlibat di sini dan mereka itu punya pengalaman apa, skill set yang seperti apa dan involvementnya nanti di sini di project ini di bagian mana gitu. Jadi itu juga perlu disebutin sehingga ada persepsi bahwa di tim kita itu memang adalah gabungan orang-orang yang punya keahlian yang spesifik gitu ya. Jadi mereka akan yakin
Oke, berarti kalau misalnya di sini IT udah ada ahlinya di tim ini, gitu kan. Misalnya bagian marketing juga udah ada ahlinya di bagian ini. Oke, jadi berarti ini adalah gabungan stars gitu ya, gabungan orang-orang yang punya keahlian yang mumpuni, yang akan bisa ngegarap proyeknya kita. Kemudian kalau misalnya di sini yang terakhir adalah if there is informal conversation, kalau misalnya sebelum sesi pitch atau presentasi dimulai itu ada sesi informal untuk ngobrol-ngobrol, maka manfaatkan ngobrol-ngobrol itu dengan baik ya untuk membangun credential tadi itu, atau untuk ngebahas ngobrolin tentang bisnisnya, untuk bisa nyari frekuensi yang sama, untuk bisa nyari kedekatan di awal sebelum kita masuk ke sesi presentasinya. Tapi jangan sampai terjebak ke hal-hal yang terlalu jauh dari sorry ya, dari bisnisnya. Jadi misalnya ngomongin tentang apa ya, kehidupan pribadi, ngomongin tentang hobi bola, hobi bersepeda dan lain sebagainya, itu terlalu jauh ya. Jadi nanti untuk baliknya ke topik bisnisnya, jadi perlu effort lagi. Oke, berikutnya adalah supporting each other. Ini pasti dalam konteks tim ya. Jadi if your team isn't interested in what you have to say, why should anyone else be? Jadi kalau misalnya kita ngomong teman-teman kita aja yang satu tim itu nggak dengerin, ya kenapa orang lain di luar tim kita itu harus dengerin kita gitu ya. Jadinya eh penting buat kita, buat tim kita untuk memberikan ini ya, memberikan ambience, memberikan suasana di dalam ruangan bahwa tim kita itu antusias dengan apa yang kita omongin gitu ya. Jadi siapapun yang ngomong dari tim kita, anggota tim yang lain itu antusias untuk dengerin gitu ya. Itu bisa punya ambience, punya pengaruh juga ke external audience ya. Jadi buat mereka untuk bisa memperhatikan dengan baik juga gitu kan. Ini beberapa trik ya, beberapa trik yang bisa dipakai. Jadi if presenters have to sit together facing an audience, maka jangan in row gitu ya. Jadi contohnya jangan seperti di persidangan gitu ya. Jangan seperti di persidangan audiensnya itu adalah terdakwa misalnya ya, atau yang nonton gitu. Dan kita adalah hakimnya gitu. Yang present itu adalah hakimnya dan majelis hakim gitu ya. Semuanya menghadap berlawanan. Jadi ada tim tim presenter dan tim audience adabnya langsung berhadapan-hadapan semuanya gitu ya. Jadi jangan memakai yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang present salah satu dari kita, maka yang lain ini bisa ngegeser ya. Jadi emang berikan ruang buat yang present itu emang sebagai fokus dari perhatian kita. Jadi kita pun yang lainnya, anggota tim yang lainnya juga ngegeser tadi fungsinya adalah buat agar kita bisa bisa melihat juga yang sedang present gitu ya. Jadi kita bisa miringin posisi kita untuk bisa memposisikan tadi ya yang lagi present itu ada di fokus dari ruangan itu gitu. Jadi jangan sampai seperti hadapan majelis hakim dan terdakwa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ensure the team is actively listening ya. Jadi ya pastiin semua orang yang ada di tim itu juga mendengarkan dengan baik. Juga kalau misalnya ada sinyal-sinyal tertentu yang bisa kita buat misalnya dan itu sebenarnya harus ini ya, harus real ya. Jadi kalau emang kita dengerin, oke, kita itu ya kalau memahami sesuatu yang ngangguk-ngangguk kah, atau mungkin kita emang dengerin dan fokus benar-benar pandangan mata kita itu ke speaker gitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang distracting ya, hal-hal yang distracting itu kita lakuin. Jadi misalnya mainan HP, misalnya kita melihat ke bawah, atau misalnya tidur gitu ya. Jadi jangan sampai itu dilakuin. Ketika itu terjadi, maka ya itu tadi ya, yang ngapain orang lain harus dengerin dengerin yang ngomong, teman-teman kita aja males dengerin kita gitu kan. Kemudian berikutnya adalah link the messages of presenters positively by referring to material already presented gitu ya. Jadi kalau misalnya di materi yang kita presentasiin itu ada kerjaannya teman kita, jadi sebutin teman kita siapa gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk membuat tadi ya, jadi audiens yakin dengan oke, berarti analisis ini dilakukan misalnya di sini ya. Kim pointed out that
gitu kan. Jadi, oh yang ngomong itu Kim sebenarnya, yang punya argumen ini Kim. Kim itu mungkin teman kita ya, teman kita di BTS gitu, bukan ya. Jadi teman kita di tim kita gitu ya. Jadi mereka punya persepsi bahwa oke, yang ngomong ini ternyata si Kim. Kim itu misalnya ahli di bidang X gitu ya, di bidang tertentu gitu, di bidang IT misalnya. Atau oh ini ternyata analisisnya dari Sarah gitu ya. Dari Sarah, Sarah mungkin ahli di bidang komunikasi dan lain sebagainya. Dia punya analisis tertentu gitu ya. Dan ini bisa bisa merepresentasikan bahwa memang mereka yang punya keahlian yang melakukan itu gitu ya. Jadi bukan bukan semuanya kita yang ngelakuin. Itu kalau misalnya mereka nggak ngomong sendiri, tapi kalau misalnya mereka yang punya giliran ngomong sendiri, ya kita bilang ke audiens bahwa oke, di sini Kim akan bakal ngomong lebih lanjut tentang detail dari em, ini ya implementasi strategi IT atau apapun ya. Ini contoh yang akan kita lakukan di project ini gitu. Jadi ya udah kita perkenalkan tim, kita eh, tambahkan beberapa hal yang bisa memperkuat credentialnya tadi. Kim ini adalah salah satu em, staff atau mungkin konsultan IT terbaik di tempat kami dan mayoritas project di tempat kami memang dikerjakan oleh oleh Kim dan Kim punya track record yang baik dan segala macam. Kita bisa tambahkan hal-hal seperti itu yang memang real ya, harus real memang yang merupakan experience dari Kim itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah nailing those nerves gitu. Jadi yang namanya apa ya bimbang ya bukan bimbang ya nervous ya nervous itu canggung ya. Jadi namanya kok canggung sih nervous lah ya. Jadi yang namanya nervous demam panggung ya biasanya. Nervous itu udah biasa banget. Jadi bahkan orang yang mungkin udah sekelas art apa ya sekelas penyanyi tingkat tingkat dunia pun udah terbiasa ya. Udah udah terbiasa manggung, udah terbiasa tampil mungkin 20-an ratusan kali. Di saat-saat tertentu mereka pasti juga masih mau merasa nervous gitu. Apalagi kita yang mungkin pengalamannya masih terbatas banget gitu. Jadi ini hal yang wajar gitu ya dan hal yang wajar, hal yang manusiawi banget gitu. Bagaimana sebenarnya kita punya namanya hormon adrenalin yang bantu nge-push sebenarnya performance kita ya. Kalau kita bisa bisa menanggapi atau memberikan respon yang positif terhadap nervous kita, maka sebenarnya positif-positif aja gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal, beberapa catatan yang kita perlu pahami dari nerves kita ini sendiri ya. Jadi jangan sampai terjadi beberapa hal yang justru efeknya negatif buat kita. Jadi ketika kita ngerasa nervous sebenarnya ini ya blood pressure kita, tekanan darah gitu, kita kan semakin kenceng ya, semakin kenceng. Jadi kita kayak memang jadi agak panik. Kemudian jadi kayak pengen cepet-cepet gitu ya. Jadi pengen pengen ngomongnya lebih cepat dan ya pengen cepat selesai gitu sepertinya. Jadi itu yang punya efek negatif buat kita. Jadi kita harus tahu bahwa itu bisa saja terjadi gitu. Nah, makanya buat kita penting untuk calm down ya. Jadi untuk kita sadar, oke, kalau misalnya kita ngomong terlalu cepat, jadi kayak seperti ini, jadi kita ingat, oke, kita berarti harusnya nggak ngomong secepat itu gitu. Karena kalau kita ngomong terlalu cepat dengan eh, apa ya keinginan kita untuk cepat selesai juga, nanti akan kelihatan ya di audiens itu. Jadi mereka juga akan nangkepnya juga akan lebih susah karena ngomongnya lebih cepat. Juga um, message yang kita sampaikan bisa jadi ini ya off tune ya. Jadi kayak misalnya ada penekanan-penekanan yang perlu kita berikan gitu. Karena kita ngomongnya cepat, kita jadi nggak bisa memberikan penekanan tertentu yang sebenarnya itu perlu gitu ya. Misalnya intonasi itu juga nggak akan kelihatan nanti kalau kita ngomongnya terlalu cepat gitu kan. Jadi kita harus sadar gitu ya. Jadi yang penting ketika kita merasa nervous itu adalah kita sadar tentang apa yang lagi kita lakuin gitu ya. Jadi jangan biarin nervous menguasai diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah you get dry mouth ya. Jadi mulut kita jadi kering tuh. Udah biasa sih sebenarnya kayaknya nervous nervous juga bisa jadi kering ya kalau kebanyakan ngomong. Nah, yang perlu disiapin adalah air gitu ya. Kalau misalnya kalian yang mau present sendiri ya siapin air bawa sendiri gitu ya. Untuk jaga-jaga kalau misalnya di tempat presentasi itu nggak disediain. Kemudian kita jadi bisa lebih agresif ya. Jadi kita bisa di agresif mode on gitu ya. Karena tadi adrenalin tadi kita itu ya.
Jadi penting buat kita untuk paham bahwa kita jadi lebih agresif bisa jadi kalau misalnya kita dalam tanda kutip diserang ya, ada mungkin komentar agresif juga dari pihak audiens, maka kita bisa jadi ada kemungkinan menanggapi aggression tersebut dengan aggression juga gitu ya. Nah itu perlu dihindari, eh, perlu dimitigasi ya. Resiko itu bahwa itu akan mungkin terjadi. Kok suara saya jadi ini? Sorry. Tes, oke. Okay. Jadi jangan sampai emosi kita nggak terkontrol gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ya komentar yang agresif dan segala macam, kita udah belajar yang di pitch kemarin ya gimana kalau misalnya ada pertanyaan yang agresif atau respon yang agresif gitu itu apa yang harus kita lakuin. Nah itu harus kita bisa terapkan dengan baik. Jadi mode agresif ini harus kita kendalikan gitu ya. Jangan sampai kita jadinya kita yang agresif gitu ya. Kemudian stress can influence your body temperature ya. Jadi jelas ini ya, kita tangan bisa jadi berkeringat gitu kan. Suhu tubuh kita jadi kita ngerasain bahwa suhu di ruangan ini jadi dingin banget gitu kan. Kalau misalnya kita nervous itu udah umum banget gitu ya. Itu udah sering. Saya pun juga sering banget ngerasakan seperti itu gitu ya. Semakin saya ngerasa bahwa pitch atau presentasinya semakin penting buat saya, maka tingkat nervousnya semakin tinggi, sama saya ngerasakan juga semakin dingin gitu ya di beberapa presentasi yang atau mungkin apa interview yang saya lakukan ketika itu penting banget maka saya akan ngerasa lebih lebih dingin aja. Nah itu penting buat kita juga untuk stay calm ya. Jadi pasti bakal ngerasa dingin, pasti bakal ngerasa berkeringat gitu ya di tangan juga. Ya itu kita manage aja gitu. Itu nggak serta merta bisa kita ilangin ya. Cuman ya berarti itu tanda-tanda bahwa kita harus stay calm gitu. Oke. Dengan cara kayak gimana? Yang terakhir itu adalah deep breathing. Jadi kalau misalnya ya hembuskan nafas, hirup dan hembuskan nafas dalam-dalam gitu ya. Jadi pelan-pelan kita ngatur nafas kita juga gitu ya sebelum kita mulai presentasi kita. Jadi itu bakal ngebantu banget. Oke, kita lanjutin. Berikutnya adalah relate and empathize ya. Jadi relate ini yang dimaksud di sini adalah kita harus bisa um, berempati ya, berempati, kemudian relate untuk nyamain persepsi, nyamain frekuensi dengan audiens kita gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan presentasi yang justru susah untuk dipahami oleh mereka gitu ya. Baik dalam hal misalnya bahasa gitu ya. Jadi bahasa harusnya kita sesuaiin gitu ya. Kalau misalnya audiens kita orangnya orang yang pendidikannya biasa aja, bukan yang tinggi-tinggi banget, maka kita juga harus sesuaikan dengan mereka gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan mereka pakai bahasa yang lebih lebih down to earth ya, lebih sesuai dengan mereka. Atau mungkin kalau misalnya kita dari background budaya yang sama, misalnya kita presenternya seperti saya mungkin orang Jawa, kemudian audiensnya juga orang Jawa, ya kita bisa campur um, presentasi kita dengan bahasa Jawa juga gitu ya, dan itu lebih ngedeketin kita dengan mereka. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa yang mereka bakal nggak paham gitu ya. Jadi misalnya tadi audiensnya pendidikan biasa aja, kemudian dari bahasa yang digunakan sehari-hari mungkin kebanyakan juga bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kita jangan presentasi pakai bahasa Inggris yang seperti ini ya. Jadi istilah-istilah pakai bahasa Inggris pun itu kita kurangi banget. Jadi bahkan seharusnya nggak ada gitu ya. Kita pakai istilah yang nyaman untuk mereka pahami, kemudian dengan bahasa-bahasa yang mereka gunakan sehari-hari gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita udah bisa analisis itu sebelum kita melakukan presentasi. Nah ini juga untuk empathize tadi ya, untuk bisa berempati itu kita harus ngerti sebenarnya kebutuhan dari klien itu apa gitu, kebutuhan dari mereka itu kayak gimana. Jadi itu udah kita bahas di beberapa saat yang lalu ya. Kemudian acknowledge the client's contribution. Jadi kita harus juga di sini punya pengakuan dan penekanan terhadap kontribusi dari klien sendiri itu kayak gimana. Jadi mereka ngerasa mereka relate gitu ya. Jadi mereka nggak ngerasa bahwa oke project ini kamu sendiri yang ngerjain gitu ya. Di sini sebagai klien saya juga nggak ikut-ikut. Jadi ya udah gitu kan terserah kamu. Tapi enggak, kita harus
bisa sampein itu. Kalau misalnya nanti tim IT itu di sini, misalnya di sini ada Pak Jonathan gitu ya, Pak Jonathan di tim IT di kliennya, nanti eh, Pak Kim akan bekerja sama dengan Pak Jonathan dalam hal implementasi hal yang ini nih gitu. Jadi itu kita sampaikan gitu bahwa mereka nanti jadi akhirnya ngerasa bahwa oh iya ya, jadi nanti aku akan kerjanya kalau misalnya deal ini jadi, saya akan kerja sama Pak Kim. Oke, Pak Kim ini orangnya kayak gini. Jadi udah ada vision untuk sana ya. Jadi kita ada bayangan bahwa ketika bekerja nanti seperti apa, kemudian kontribusi dari mereka itu juga seperti apa. Jadi mereka ngerasa terlibat di sini, nggak ngerasa sebagai orang yang cuman nyuruh providernya doang. Kemudian kita juga perlu highlight topik yang jadi interest ya, eh, dari interest dari audiensnya itu kayak kayak gimana gitu ya. Jadi apa yang jadi em, keluhan mungkin atau mungkin jadi problem itu dari pihak tertentu itu bisa jadi kita highlight juga gitu ya. Misalnya tadi ya, misalnya dari Pak Jonathan di departemennya ada kendala seperti ini gitu ya. Jadi kita address langsung ke departemen tertentu atau ke divisi tertentu atau ke orang tertentu gitu ya. Jadi lebih lebih relate ke mereka. Oh iya, iya itu emang masalah saya gitu ya. Kalaupun itu bukan masalah dia, mungkin dia akan mengonfirmasi gitu kan ya. Kemudian berikutnya when someone ask a question or makes contribution, listen actively. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kita dengerin dengan baik ya, dengan serius, dengan baik dan pahami masalahnya apa gitu. Jadi pertanyaan itu. Jadi kita harus bisa nangkep pertanyaannya dengan baik. Kemudian show understanding of how your proposal or product will change things for the client. Nah ini tadi udah saya sebutin sedikit ya. Jadi gimana sih nanti kira-kira, sorry, um, kontribusi dari project yang akan kita jalanin itu kira-kira gimana nanti efeknya ke perusahaan gitu ya, ke hal-hal yang mau kita intervensi, hal-hal yang mau kita ubah gitu. Jadi itu juga kita sampaikan. Dan sekali lagi ya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh customer. Kalau misalnya kebalikannya ya, kalau misalnya kebalikannya customernya memang memang orang yang profesional banget, yang udah lama di bidang itu, mereka punya istilah-istilah tertentu, ya kita pelajari juga istilah-istilah tertentu itu, istilah-istilah di tempat mereka seperti apa gitu ya. Jangan kita seperti datang sebagai seorang newbie yang novice banget gitu ya, yang apa ya, yang yang beginner banget gitu. Jadi jangan sampai kita datang sebagai orang yang sama sekali kayak kelihatan nggak punya kompetensi di sana gitu ya, karena ini kok basic banget ya penawarannya dari provider ini tuh gitu. Kayaknya juga mereka nggak akan ambil gitu ya karena tadi kredensialnya nggak cukup strong. Makanya kita harus pelajarin banget gimana bahasa yang biasa mereka pakai, istilah-istilah yang biasa mereka pakai itu kita pakai juga ketika kita presentasi. Kemudian yang berikutnya adalah troubleshooting. Ini yang pernah ditanyain dari salah satu dari kalian ya. Jadi kalau misalnya di sini ada pemadaman listrik gitu ya, atau listrik tiba-tiba mati dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Nah, maka memang kita harus punya namanya di sini adalah contingency planning ya. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, itu kita udah siapin kira-kira apa yang bisa kita siapin sebelum presentasinya. Jadi misalnya kalau listrik mati tadi, ya kita siapin um, apa namanya seperti dokumen presentasi yang bentuknya fisik gitu ya, seperti dokumen yang udah kita cetak gitu. Jadi ketika misalnya nanti listrik mati, ya udah itu kita bagiin, kita bisa lanjutin presentasinya. Jadi presentasinya nggak mandek gitu ya, nggak berhenti di situ. Nah kalau misalnya hal-hal problemnya itu lebih bersifat apa ya, strategik ya, bersifat gradual change ya, bersifatnya itu bukan yang kayak tadi cuman karena listrik mati gitu kan, itu kan simple sebenarnya kan. Listrik mati oke, kita buat tadi itu seperti hard copy-nya selesai gitu kan ya. Tapi gimana kalau misalnya di sini scenario planning ini kalau misalnya involves what if preparation gitu ya. Jadi di sini adalah plan A, plan B itu ada di scenario planning ini. Gimana kalau misalnya um, contohnya kalau misalnya di presentasi tersebut ternyata eksekutifnya nggak datang gitu ya. Padahal kita butuh banget untuk eksekutif, untuk CEO kayak atau CMO-nya untuk ngerti banget tentang presentasi dari kita. Maka kita harus seperti apa gitu ya. Plan B-nya kita seperti apa. Atau kalau misalnya penerbangan kita delay gitu ya.
misalnya kita harus presentasi di tempat lain, penerbangan kita delay, kita harus gimana misalnya? Apakah di sini kita ada plan B untuk presentasi secara Zoom dan lain sebagainya, itu kita pertimbangkan juga gitu ya. Jadi kalau yang contingency tadi itu lebih ke sudden yang tiba-tiba, kalau yang scenario ini lebih ke yang gradual change ya, lebih ke perubahan yang sifatnya lebih lebih besar dan lebih banyak sih. Nah itu harus kita siapin, yaitu memang perlu kecermatan dari kita untuk ngerti kira-kira apa aja yang mungkin goes wrong gitu ya. Apa aja yang mungkin trouble yang bakal muncul ketika kita mau presentasi atau ketika kita sedang presentasi. Dan yang berikutnya adalah handling disruptions ya. Disruptions ini disebut juga noise. Itu memang bisa jadi kendala ya buat kita untuk melakukan komunikasi yang efektif gitu kan ya. Jadi kalau di komunikasi kita udah belajar tentang itu, bahwa di komunikasi itu ada yang namanya noise gitu ya, atau gangguan. Gangguan ini bisa membuat presentasi kita yang udah kita rencanakan dengan baik, yang udah keren, ketika kita tampil, ketika kita presentasi, itu disruptions ini hadir gitu ya, jadinya presentasi kita jadi biasa atau jadi jelek gitu. Itu bisa saja terjadi. Jadi kalau misalnya ada disruption seperti ini, baik itu dari pihak-pihak di luar audiens ataupun dari audiens sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menanggapi hal tersebut dengan positif ya. Jadi jangan langsung memberikan respon yang negatif gitu. Itu jelek banget ya. Jadi orang akan anggap kita bahwa oke, berarti orang ini kalau misalnya ada masalah, ada hal yang nggak sesuai, itu bakal memiliki tanggapan negatif gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita nggak boleh don't get annoyed ya. Jangan sampai kita ngerasa apa ya, annoyed itu keganggu banget gitu ya, keganggu banget dan kita marah gitu, jangan sampai. Kemudian kita juga harus tetap remember our manners gitu. Jadi manners ini apa ya? Eh apa ya, kebiasaan yang baik ya. Jadi manners ini jangan sampai kita berubah gitu. Jadi manners kita harus kita jaga dengan baik juga. Kemudian use breaks and recapping to help mend the flow. Jadi kalau misalnya tadi ada gangguan, oke, kita break sebentar ya, kita break mungkin 1 menit 2 menit, kemudian kita lanjutkan lagi gitu kan. Kita recap lagi. Tadi kita udah bahas sampai sini, sampai sini gitu ya. Dan kita lanjutkan lagi. Dan yang terakhir adalah keep smiling gitu ya. Ini bukti bahwa kita okay, there's problem, but ini nggak ganggu kita banget gitu ya. Secara personal ya, ini nggak ganggu kita banget, walaupun mungkin emang ganggu presentasinya gitu, tapi nggak ganggu um, well-being kita ya, nggak ganggu kita secara personal. Kita bakal jadi orang yang berbeda ketika ada disruption tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah avoiding whistle words. Yang dimaksud whistle words ini cuma istilah ya sebenarnya. Whistle words itu diartikan sebagai kata-kata yang justru melemahkan ya sebenarnya, justru melemahkan atau ngasih batas tertentu terhadap kata-kata kita gitu ya. Nah, contohnya kata-kata apa gitu ya. Jadi contohnya kalau di bahasa Indonesia sih mungkin ya. Jadi saya udah bilang mungkin. Jadi mungkin itu adalah salah satu kata yang juga cukup sering apa ya, sering digunakan ketika presentasi gitu ya. Karena itu emang entah itu udah sering, emang sering dipraktekkan juga ya, sering dipraktekkan oleh banyak orang untuk nyari aman gitu ya, untuk nyari aman. Jadi kita sering menggunakan kata mungkin itu untuk nyari amannya aja. Ya mungkin ini akan memberikan solusi bagi program Bapak yang sebelum seperti ini gitu. Jadi kita mau cari aman gitu kan. Cari aman kalau misalnya dari audiens nanti nanya solusi yang seperti apa, saya nggak butuh solusi seperti itu, sekian gitu ya misalnya ya. Kita akan jawab ya kan mungkin gitu kan, belum tentu itu juga ngasih impact yang bagus juga gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau kita ngomong program ini akan ada impact, ya kita sampaikan bahwa itu emang ada impact, bakal ada impact. Impactnya seperti apa kita harus yakin gitu ya. Nah ini contohnya. Kalau misalnya ada whistle words-nya ya, probably di sini ada probably ya. Kalau bahasa Inggris sama, di tempat kita juga ada mungkin. Tadi itu mungkin itu sering banget kita omongin. Jadi sebisa mungkin kita tekan kata-kata mungkin itu. Kemudian the budget, we might need
we might ya, yang mungkin sama aja di sini, yang mungkin akan kita butuhin tuh 35.000 pound sterling kalau di sini ya. Jadi harusnya kita ngomongnya ya, yang budget yang akan kita butuhkan adalah 35.000 gitu. Langsung bilang kayak gitu aja, nggak perlu mungkin gitu ya. Kalau mungkin nanti masih, oh berarti mungkin masih bisa dong di bawah itu gitu ya. Jadi di benak para audience nanti akan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah I would expect option A to possibly. Nah, di sini ya possibly ini juga sama. Jadi mungkin. Jadi rata-rata sebenarnya adalah mungkin. Mungkin ini adalah kata-kata yang sering, bahkan juga di bahasa Inggris ya. Itu juga sering dilakukan karena memang ada kesan bahwa itu lebih aman dan lebih sopan gitu ya. Jadi nggak seperti apa namanya, nggak seperti statement yang lugas memang. Padahal harusnya kita ketika presentasi memberikan statement yang lugas gitu ya. Kemudian it should be possible to evaluate gitu ya. Sama, semuanya ini hanya tentang mungkin ya. Kalau di bahasa Indonesianya semuanya artinya mungkin gitu kan. Probably, possibly, might, itu artinya semuanya mungkin, bisa gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu yang harus kita hindari. Dan yang terakhir di sini adalah ada yang namanya post purchase dissonance ya. Jadi yang dimaksud post purchase dissonance ini, kalau misalnya kita udah jual sesuatu, kita udah apa namanya ya, kita udah deal, kemudian setelah deal itu mereka malah mikir-mikir gitu ya. Customer kita tuh mikir-mikir, wah gimana ya kira-kira apa dealnya yang kita buat kemarin itu sesuai atau enggak, dan lain sebagainya. Jadi ada kebimbangan dari pembeli, dari customer atau dari klien ketika deal itu sudah selesai dibuat. Nah, caranya gimana sebenarnya agar ini nggak terjadi gitu ya. Memang sebenarnya ini hal yang alami ketika terjadi. Jadi ketika misalnya di sehari-hari pun di kehidupan kita sehari-hari sama ya, ketika misalnya udah beli sesuatu gitu ya, kok kayaknya nggak cocok ya sama saya ya gitu. Padahal kita udah beli gitu ya. Kok kayaknya nggak cocok sama saya, gimana ya kira-kira ya gitu ya. Nah kalau di sini dalam konteks ini, apalagi kalau misalnya dalam konteks kita lagi ngejual strategi, kita lagi ngejual ide tertentu gitu ya. Ketika dealing itu udah terjadi, maka lakukanlah yang di sini disebut dengan follow up ya. Jadi follow up atau queries ke klien kita gitu. Jadi sampein ke mereka gitu ya. Misalnya bisa secara formal, bisa secara semi formal gitu ya. Mungkin melalui komunikasi komunikasi tulis atau melalui telepon langsung dan lain sebagainya. Jadi untuk follow up tadi itu gitu. Jadi itu fungsinya biar yang kemarin itu dari presentasi kita yang udah bagus, kemudian deal yang udah terjadi nggak langsung hilang gitu aja efeknya ya. Jadi kita tetap harus melakukan follow up tadi itu. Apalagi kalau misalnya proyek kita masih dimulainya masih dalam masa yang cukup panjang ya. Jadi nunggunya antara dealing dengan intervensi atau implementasinya masih agak jauh gitu. Itu maka kita harus tetap sering-sering ngelakuin follow up gitu ya. Entah kita mau nyusun apanya, yang penting ada follow up di situ. Nggak langsung kita diem, nanti nunggu implementasinya atau intervensinya itu tiba gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi nanti udah nggak anget lagi ya. Jadi yang presentasi kita udah bagus tadi itu jadinya udah nggak anget gitu. Jadinya nanti dingin, kemudian nanti untuk memulai lagi bakal susah ketika udah di masa implementasi atau intervensinya. Nah, bagaimana kalau misalnya klien bahkan misalnya berubah pikiran kan, kalau misalnya udah nggak anget lagi, udah dingin, kemudian ada tawaran lain yang mungkin anget gitu ya, lebih lebih menarik maksudnya buat mereka, bisa jadi mereka mempertimbangkan hal tersebut gitu ya. Jadi follow up di sini penting buat dilakukan. Oke, jadi kira-kira itu aja dari series di business negotiation ini ya. Business negotiation and pitch sebenarnya sih kalau boleh kita sebut seperti itu ya. Karena itu dua hal yang sangat sangat erat kaitannya kalau kita ngelakuin negosiasi. Kita mulai dari pitch, proposal gitu ya, baru negosiasi tahap lanjut. Jadi kita udah bahas negosiasinya udah, kemudian pitch udah, proposal juga udah, tinggal gimana caranya kita mempraktekkan ya di lapangan. Jadi hal-hal yang kita pelajari di sini kan sifatnya memang
yang idealnya. Jadi idealnya ketika kita melakukan presentasi, melakukan pitch, melakukan negosiasi, emang harusnya seperti ini. Cuman bakal banyak terjadi diskresi ketika kita berada di praktek ya. Ketika kita berada di lapangan, bakal ada hal yang banyak sekali faktor-faktor yang membuat di lapangan nanti akan sedikit berbeda dengan apa yang udah kita pelajari di sini. Maka sekali lagi penting banget buat kita para negotiator ini, para marketer ini untuk sering-sering ngelakuin yang namanya pitch, yang namanya presentasi buat proposal dan juga melakukan negosiasi ya. Jadi kita harus sering-sering melakukan itu karena ngerti aja nggak cukup gitu ya. Kita harus mempraktikkan itu secara langsung di um, setup yang sebenarnya ya. Jadi bukan yang pura-pura, bukan yang mock up gitu, bukan yang kita cuman kalau misalnya negosiasi sama teman kita, ya terbatas ya. Experience-nya bakal terbatas gitu. Kita nggak akan dapat experience real dari negosiasi sebenarnya. Atau kalau misalnya pitch sama. Jadi kalau misalnya pitch ya kalian ikut aja kompetisi tertentu yang di situ ada pitch-nya. Jadi kalian apa ya propose ide-ide tertentu, kemudian kalian juga pitch nanti gimana kalian nyampeinnya segala macam, kalian bisa pakai hal-hal yang kalian pelajari di sini gitu ya. Jadi harus dipraktikkan secara langsung. Kalau enggak, maka pengetahuan kita yang ada di sini juga nggak akan keserap ya, nggak akan kepake, nggak akan kereflek ke skill kita. Jadi itu yang penting banget buat diperhatiin. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Thank you banget untuk perhatiannya dan ya thank you banget untuk inputnya juga di semua sesi di bisnis negotiation ini ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari di sini juga bermanfaat dan semoga kita juga bisa jadi negosiator yang handal ya semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.